semuanya, selamat datang juga di Kamar Nenek. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, hari ini kita ada pop up flash tato. Dan di sini nggak cuman, oh iya, belum kenalan ya, lupa. Soalnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tidak binal ya. Bisa. Ya kenalin, saya ada Nomaden dari Hufflepuff Inc. Jadi hari ini Hufflepuff kerja sama Kamar Nenek ngadain pop up flash tato. Di sini nggak cuman Hufflepuff Inc doang nih yang pop up, ada dari teman-teman dari Black Stretch. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman Black Stretch. Dan juga ada teman-teman dari Bastard Familia, tepuk tangan di Bastard Familia. Woi, penonton bayaran, kamu tidak berguna. Hufflepuffnya nggak dikeprokin ya. Ya udah nggak apa-apa. Jadi hari ini nggak cuma pop up flash tato, kita juga bakal ngobrol-ngobrol tipis-tipis ya sama salah satu gitaris yang sedang hot-hotnya ya, bandnya lagi naik daun. Panggil jangan. Kalau nggak dipanggil percuma juga kita undang ke sini ya. Tepuk tangan dulu buat Pras dari 510. Woi, penonton bayaran, fungsi dong. Halo Pras. Halo. Selamat malam. Malam kakak. Kok kakak sih? Om dong. Kenalin dulu dong, lu tuh siapa? Udah gitu, siapa sih seorang Pras itu tuh? Aduh, saya bukan siapa-siapa, saya manusia biasa, nama saya Pras Goldinantara. Biasa dipanggil Pras atau P. Dan kebetulan saya lagi aktif di musik, di band. Kalau ini adalah 510 gitu. Salah satu band yang lagi panas banget sih di Bandung ya, Pak Wano ya. Cenah. Ya. So Pras, kesibukan sehari-hari ngapain aja? Masih seputar musik, masih produce musik, kita lagi produce juga album buat si Fano gitu sih. Album buat Pak Wano? Kapan tuh album? Harusnya tahun ini ya. Harusnya tahun ini. Oke. Semoga lancar. Nggak usah jauh-jauh album sih, kemarin kan baru ngeluarin single. Ya, single ke-4. Emotional Renegades. Ya. Itu tapi kalau teman-teman yang tahu gitu ya, itu kalau ngeliat klipnya kayak lucu sih, kayak itu kayak footage selama kalian dari remaja sampai gede gitu ya? Iya, dari masa-masa bocil ganggu sampai sekarang gitu, maksudnya sampai di titik sekarang gitu. Jadi kayak flashback aja, lebih ke memori sih lagunya, nyeritain memori masa kecil sampai sekarang, ya sampai sekarang in a band dan masih struggle in a band ya. Yang salah satu klip yang lucunya si Bangsat Ijal lagi dirajia rambutnya. Ketahuan kan dari kecilnya udah Badung. Sebenarnya ada satu lagi, tapi nggak dimasukin. Apa? Jadi dia kayak dihukum gitu. Jadi pintu kelasnya tuh ada kayak semacam tralis gitu, dikurung di tralis, Pak. Tapi nggak dimasukin. Padahal itu part yang paling lucu sih itu kalau dimasukin gila. Emang Badung dari dulu si Ical itu. Dan FYI buat teman-teman, kita kan pernah talking juga kan sama Ical kan. Gue pernah tuh lagi ngopi gitu kan, ada cewek nyamperin random gitu kan. Kan Nomaden ya. Gue pikir dia emang tahu nonton dari YouTube segala macam. Ternyata stalking dari si Ical bangsat. Kepada Ical, Anda membuat reputasi kami turun. Gara-gara Anda terlalu tampan. Ya kebetulan sekarang Doi lagi take vokal, ada project, jadi nggak bisa kesini. Udah diajak sih, cuma ya mungkin jadwalnya bentrok jadi ya. Kebanyakan project dia ya. Ya gimana ya, cari makan enggak ya? Oh iya. Karena merantau dari luar pulau nyebrang, jadi ya udahlah. Iya. Terus Mas, kita flashback dikit ya ke zaman masa kecil. Lu tuh tipikal yang anak yang baik-baik, yang mangut-mangut, yang diam aja, atau yang Badung, apa yang suka gimana? Apa bisa diam? Sedang sih. Sedang, nggak kemana-mana jadi ya? Jadi kalau ya di rumah ya sebagai anak yang oke, begitu adik. Tapi kalau di luar ya tahu sendiri ya, teman-teman sekolah ada yang benar. Jadi ya sebisa mungkin ya di rumah ya sebagai anak aja, di luar ya ngaprak aja deh. Oke. Dan pola pendidikan yang diterapin sama orang tua gimana tuh dulu? Jadi apakah maksudnya orang tua itu yang pendidikan banget, atau yang misalnya yang agabis banget, apa gimana? Apa yang ngebebasin buat
kayak berkarya gitu di musik atau di apa? Sebenarnya sebelah sih. Kalau dari pihak almarhum mama tuh yang kayak pendidikan, oke. Kalau babe yang kayak gue mau jadi apa, gue support. Dan pada akhirnya mama pun begitu. Tapi artinya enak sih ya, maksudnya kebanyakan orang tua gitu kan terlalu strict yang udah pendidikan aja, pendidikan paling benar, bla 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 bla. Sedangkan pas udah gedenya rata-rata kan karirnya amburadul yang kayak gitu ya. Punten ini mah. Enggak maksud. Ya cuman ya alhamdulillah gitu sih, maksudnya di sekolah ya disupport sama papi kalau dari non akademisnya gitu. Maksudnya kalau ya akademis ya sebagai anak sekolah yang lulus ya udah gitu dong. Kalau dari papi, kalau dari mama kan yang ada lomba ini ikutan, ada lomba ini cerdas-cermat ikutan gitu-gitu zaman dulu. Cuman pada akhirnya gara-gara mungkin dari SD sampai SMP-nya kayak begitu, SMP ke SMA kayak udah deh gimana mau aja, maksudnya udah melewati fase itu, udah nurutin apa yang almarhum mama mau ya udah, yang penting sudah terpenuhi gitu. Oke, sebentar ya, saya sambil nyontek. Miron. Iya dong. Terus perjalanan karir seorang Pras itu sampai sekarang Ya. jadi gitaris itu gimana? Apa dulunya sempat di profesi lain atau gimana? Kebetulan sih kalau interest tuh gambar juga interest dari kecil ya. Cuman kayak orangnya waktu dulu kan sebenarnya babeh tuh main gitar juga, cuman nggak in band tapi kayak ya keluarga aja lah, gembreng nyanyi biasa. Nah dari waktu SD tuh kayak kepo gitu, itu babe main gitar gimana sih caranya kayak gitu. Cuman didikannya babe masalah alat musik tuh nggak kayak harus gini harus gitu, kayak ini kasih gitarnya, beli bukunya, kulik sendiri. Oh, berarti emang yang cara seorang bapak mendidik di keluarganya Pras itu yang emang kita fasilitasin biar anak yang belajar sendiri. Iya gitu, jadi makanya kayak ya ada plus minus ya, maksudnya kayak kalian orang-orang zaman sekarang kayak les segala macem kan, kebetulan teman-teman dekat juga kayak gitu, terus kayak jadi flashback itu rasanya dulu kayak gitu deh, kayak dikasih fasilitasnya gitar akustik, terus babe beli buku chord gitar gitu kayak main sendiri aja gitu. Zaman dulu tuh majalah chord gitu, hot chord apa Iya, ya? hot chord. Udah gitu kayak di majalah-majalah remaja gitu suka ada chord yang kita yang lebih hits gitu kan ya. Iya, kebetulan kan waktu SD tuh zamannya kayak Peter Pan gitu gak sih? Jadi kayak jadi nguliknya kayak lagu-lagu Peter Pan, Dewa ya. Dewa gitu-gitu. Cuman ya belajarnya waktu dulu tuh dari kecil toh buku musik sebelum YouTube dan lain-lain gitu. Dan habis itu kayak baru kelas 5 SD baru tuh kayak bikin bocil kan yang ada di video klip itu kayak keluarga semua, cuman dalam satu band gitu. Jadi misalnya kayak gua di gitar, kakak cewek kan kebetulan vokalisnya kakak, terus saudaraku ada drummernya gitu, saudaraku juga ada basisnya gitu. Tapi mulai dari situ ngeband tuh sebenarnya. Tapi kakak masih jomblo. Udah punya anak, Pak. Ya. Woi, kakaknya Pras. Maaf buat shoppingnya, saya bercanda. Gimik. Aduh. Jadi garis besarnya kalau main band dari kecil sih Pak, sampai ke SMP ketemu teman SMP dan juga ketemu teman SMA bikin band juga. Nah, sampai sekarang pada akhirnya ternyata lanjut gitu. Nah asalnya FYI juga kayak sebagian keluarga yang kayak mau ngapain sih gitu, ngapain sih ngeband atau ini masa depannya kayak gimana, dan sekarang ya terbayarkan dengan yang masih struggle di sini kayaknya cukup membuktikan gitu, alhamdulillah. Jadi kayak oh ternyata gitu. Sekarang udah bisa ngeliatin gitu kan, buat saudara-saudara yang kayak ngomong gitu kan, hei coba anda buka di YouTube, hei coba anda buka di YouTube. Jadi kan sekarang bisa gitu ya. Oh iya, ya ada Spotify enggak? Boleh. Tapi kira lagunya Brang-Brang Bro, keluarga yang kolot kan, lagu apa ini? Tapi yang bodoh tuh yang konyol, babe itu in fact sekarang mau aku manggung di Bandung, pasti datang.
dan di HP-nya playlistnya laguku. Mantap sih. Jadi kayak ini bapak-bapak macam apa gitu. Tapi kayak lagunya support anaknya dan emang didengerin gitu loh. Itu ya kayak waduh support. Tapi keren sih maksudnya kayak bokap lo emang gue bisa bilang keren banget sih maksudnya kayak support anaknya udah gitu dan akhirnya dia jadi salah satu fans terdekat kan. Iya, ngikutin dari dulu sampai sekarang dan masih tetap nonton offline gitu. Dan sebenarnya kayak keluarga di rumah juga waktu mama masih ada, kebetulan mama kan ngejahit juga gitu loh. Sambil dengerin lagunya Paramore gitu-gitu. Gokil gini ternyata yang ku pelajarin kalau main gitar tuh ternyata kalau kedengeran dicari juga mau mereka gitu. Jadi sekarang nggak ada batasan kayak aduh ini takut nggak diterima sama keluarga musiknya atau nggak masuk sama keluarga, fine aja sekarang. Jadi mau bikin karya kayak apa juga selagi support, Selagi positif ya. positif itu dia. Dan buat di perjalanan lo di musik sebelum di 510 untuk karir profesional lo apa lo punya band sebelumnya atau langsung di 510 gimana? Sebenarnya dulu karir profesional pertama yang kayak manggung di festival gitu-gitu, sebenarnya saya anak ska, Pak. Mas Kak. Ya, ada dulu nama bandnya karena dulu sekolah kebetulan di sekolah yang ada jurusan musiknya. Jadi waktu di SMK tuh ujiannya adalah manggung dan dinilai. Oh di mana itu? SMK Negeri 10. Anjir gokil. Jadi kalau ujian tuh kayak kenaikan kelas tuh manggung dan dinilainya ya per instrumen yang dimainin. Nah, kebetulan pas kelas 3 tuh waktu manggung ya ujian itu si pemain saksofonnya materinya adalah lagu ska. Saya sebagai additional gitarnya dan ternyata selepas sekolah beres sekolah tuh ternyata bandnya lanjut. Iya, jadi bukan maksudnya hanya di ujian aja, ternyata habis beres sekolah juga lanjut. Dan pertama tuh nama bandnya sekarang ska, terus ada juga sih Sekarang ska pernah main di Dewi Sartika ya? Iya. Itu saya waktu bocil. Panitia itu si Gilang. Oh iya? Gondrong iya. Waduh, ternyata sempit sekali. Sekarang ska terus ada lagi namanya yang metalnya tuh Sideswipe dulu. Sideswipe. Nah dari Sideswipe tuh ketemulah sama Ical. Slap It Out waktu Iya, waktu dulu ya. Slap It Out, kebetulan sih Slap It Out-nya ada rencana buat move ke Bandung dan si gitaris duanya nggak bisa. Belum masuk. Ini namanya. Ya si Ical minta bantuan kayaknya bantuin band gue dong gini. Ayo ternyata lanjut sampai sekarang dibalik semua dramanya ya. Cuman Ya. in the end gue sama Ical yang masih jalan itu sekarang gitu. Oke. Waktu itu emang sempat ngebahas Slap It Out juga sih sama si Ical kan, karena sebenarnya 510 ini reborn-nya dari si Slap It Out itu ya. Dengan beberapa materi waktu itu, dengan beberapa materi lama dan materi baru. Waktu itu mah masih single yang alive kalau nggak salah. Iya, masih live. Kalau single yang dibawa sampai sekarang sih live. Betul itu pas, maksudnya kayak apa ya? Kayak lagu ciptaanku pertama masuk Slap It Out. Dan anak-anaknya cabut gitu maksudnya. Jadi ya itu kayaknya buat callback ke squad juga, ke Shio Squad yang nama fansnya si 510. Dan ya terjadilah live masih dibawa sampai sekarang gitu. Memang yang paling meledak sih single alive yang paling Iya. meledak sih, walaupun yang si yang The Last Supper collapse itu juga emang gila-gila juga. Ya cuman mungkin live lebih bisa nyasar ke pasar manapun. Iya. Makanya, lebih apa ya maksudnya? Lebih tahunya live gitu. Kalau kayak si Last Supper sama collapse itu lebih condong ke metal ya. Iya, segmented lah, metal gitu, metalheads gitu. By the way, si 510 itu sendiri sebenarnya genre-nya apa sih? Genrenya tuh apa ya, kayak sebenarnya kayak modern rock sih sebenarnya. Cuman ya gimana yang denger aja lah gitu. Cuman kalau kita pada dasarnya rock ya rootsnya kan emang rock ya. Jadi ya udah modern rock aja, rock zaman sekarang. Cuman ya dikemasnya mungkin ala kita gitu. Banyak banget yang kayak nyebut wah si 510 ini alternatif rock yang baru nih. Begitu ada yang nyebut ini tuh salah satu genre new metal bla 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 dan lu terima aja maksudnya untuk genre-genre yang yang disebutin mungkin sama
teman-teman yang dengar musiknya sih mereka tahu gitu. Dan sebenarnya kalau ngomongin musik nggak bisa dikotak-kotakin sama genre juga sih ya. Bener, itu setuju. Hai Anda yang mau kotak-kotakan. Wow, kalian goblok. Tunggu dulu. Buat teman-teman di sini yang mejanya masih kosong, yang belum minum, kita bisa pesan minuman di kamar nenek. Koktailnya enak-enak, murah-murah gitu. Nggak mungkin banget sih kalau kalian nggak pesan. Iya. Kamar nenek saya sudah cukup menjilat. Oke. Tapi Pak, ini baru pertama loh kesini sebagai orang Bandung dan tahu tempat ini, terus pertama kesini kayak anjir chill gini. Keren kan? Keren. Iya, memang konsepnya kayak oh iya. Ini kakekku ini. Tapi emang konsepnya emang kalau untuk si kamar ini sendiri konsepnya unik sih. Jadi cocok banget sama tagline-nya mumpung nggak ada kakek. Mumpung nggak ada kakek. Sini party sama nenek. Berarti nenek cukup nakal ini ya. Neneknya nenek nakal sih kalau di sini ya. Blong sendiri. Oke lanjut. Oke. Sambil nyontek. Nah, perjalanan hidup lo yang ngebawa seorang pras yang dulu sampai jadi seorang pras yang sekarang itu perjalanan hidup lo seperti apa sih gitu? Apa lo ngalamin fase-fase yang misalnya yang berat yang hingga membentuk seorang pras yang sekarang gitu? Ya, Fase hidup yang paling ngena banget. yang paling ngena tuh waktu mau masuk SMK itu Pak. SMK kan kepengenku yang emang bener ada jurusan musiknya tuh asik deh kayaknya buat ngembangin bahkan maksudnya ngembangin potensi. Cuman in real keluarga tuh kayak proses tuh udah kayak aja lah udah lurusnya jadi ini. Kebetulan keluarga Babe itu kan kayak polisi dan PNS. Oh iya, Ya. oh nggak jadi. Maaf. Nggak bercanda. Ya jadi kayak lebih ditekan untuk ya udah sebagai apa ya maksudnya pelajar biasa aja nggak usah macem-macem karena di saat itu ngeband tuh adalah suatu hal yang gimana gitu Iya. ya jadi kayak ada galaunya cuman tetap aku berkacanya sama Babe maksudnya ya Babeku enggak larang support aja kenapa mesti dengerin orang yang notabene keluarga sendiri gitu loh. Iya, benar banget. Ya, terus di saat jalan bermusik, main band, ketemu sama band-band teman-temanku dan indahnya sama si Ical, Sleepy Out-nya pada cabut, itu kayaknya udahan deh gitu loh. Udah ada mikir kayak, ya capek juga ternyata ya setelah beberapa band yang dijalanin, oh akhirnya gini-gini juga sama kayaknya gawe deh gitu loh. Dan pada saat itu kebetulan si Icalnya move to Jakarta masih deket lah sama Bandung Jakarta kontek-kontekan sampai sekarang ternyata alhamdulillah. Oke. Dijodohkan gitu. Sayang sekali Ical nggak ada ya, kalau ada kita roasting dia. Bakar dia. Lalu itu sempat di FR ya sebelum Ya di For Revenge kebetulan bantu For Revenge tuh 1,5 tahun kemarin lah. Itu gara-gara gitarisnya ada berhalangan gitu jadi istirahat dulu aku bantu jadi substitution gitu lah. Oh oke, jadi pemain cadangan Ya pemain cadangan. Akhirnya transfer pemain ke Form 1. Iya transfer pemain balik ke rumah sih. Balik ke rumah sih. Oke. Karena pada saat itu aku tidak punya rumah jadi kayak udah gas gitu. Oke. Dan ini kan sebenarnya kan talking ini kan konten soal tato. Ya. Gak mungkin dong kalau kita nggak ngomongin tato. Ya boleh. Tato pertama lo yang mana, Pras? Tato pertama ini di arm. Ini gambar nyokap almarhum mama. Dan ini koordinat makamnya. Ini sama kayak Black Cross gitu. Ya ini kayak tato ini meaningnya adalah berkabung. Berkabung. Iya. Dan sorry, mama itu meninggalnya baru atau udah lama atau 1 tahun tepat. 1 tahun? Tepat. September 26 September. Ini adalah 1 tahun memang. Gitu. Jadi kebetulan kemarin ada teman juga salah satu buat Pak Alan juga dari Frango yang tato yang sama talking dan juga sharing-sharing masalah tato dan kayak kepikiran aja langsung kenapa nggak gambar mamah aja gitu.
ternyata ya terrealisasinya gini, gambar mama dengan forearm band sama crossnya sama koordinat belakangnya juga itu terjadi. Dan respect sih buat Flamboyan ya udah merealisasikan yang pernah mau ya. Iya. Dan ini emang maksudnya ya emang keren sih kalau udah nggak bisa dikomen, udah keren. Recommended pokoknya, recommended semua. Mungkin terus itu yang pertama, yang kedua ini kayak di nadi itu mom di kanan, di nadi kiri dan itu yang landmark aja biar aku nggak asal nempel gambar biar Okay. emang kayak konsepnya tanganku dan badanku itu family semua pengennya gitu. Nih, jadi selama ini walaupun lu baru tatoan emang udah terkonsep itu ya? Mantap juga. Soalnya kan Anda tahu sendiri dan termasuk Anda sendiri ya, Mas, coba dong gambar ini. Coba dong gambar ini. Makanya langsung landmark aja nih di nadi ini sebelah kanan mam, sebelah kiri dan udah gitu. FYI ya teman-teman, dia sering banget kita panas-panasin, pas bikin dong leher, bla 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 bla. Pak, lu baru tatoan juga tahun ini ya? Ya, baru tahun ini karena ada sharing-sharing tato juga. Kebetulan teman-teman di In The Band juga pada bergambar juga. Jadi kayak bisa apa ya? Bisa sharing meaning arti tato dan segala macam. Gitu. Dan apa dari keluarga ada yang mempermasalahkan nggak? Oh, kenapa kamu jadi tatoan? Kamu tatoan tidak boleh pulang ke rumah. Kamu dilaknat. Kamu dirajam. Sebenarnya mungkin ya pemikirannya gitu, cuman gak berani speak up. Oke. Karena tamengku adalah Babe. Babe yang sangat support saya ditato tapi tetap Respect. komen. Respect buat papanya Respect Pras. Babe. Dan orang rumah sih kayak kebetulan di rumah tuh sekarang tuh kayak saudara-saudara sebaya semua. Jadi kayak mau lu tatoan gue kayak dukung-dukung aja. Dan juga di rumah juga emang pada seneng gambar, jadi kayak tukeran gambar tuh, ini bagus nggak ya, kayaknya ini bagus. Oke. Jadi ada buat bahan briefing. Tapi di saudara-saudara lo gitu, di keluarga lo ada yang tatoan juga atau enggak? Enggak, Enggak. saya adalah pembelah laut. Dia adalah role model buruk bagi keluarga. Laknat. Bad influence, jangan ditiru. Ya, Tapi gue juga gitu sih. Ya, jadi alhamdulillahnya gitu, pertama tato kayak langsung to the point sama Babe jadinya. Tapi ada foto mama yang dulu nggak? Atau ada foto mama nggak yang kesimpan? Ada mau gambar di tangan. Nah, Babe nggak usah dijelasin panjang, kayaknya udah mungkin. Dan maksudnya bokap lo tuh emang yang mau sebenarnya kayak ngizinin juga kali ya. Iya. Dan ini Pak, faktanya pas minta kayak Pak punya foto mama yang dulu nggak atau yang ini? Kayak dikirimin, nih bagus yang ini, lebih jelas yang ini gambarnya. Oh malah dia yang ngerekomendasiin ya? Iya nggak, ini lebih bagus sih kayaknya. Iya. Terus kalau kakak cewek kan, jadi kayak teh, aku mau gambar mama di tangan. Ngapain ini? Laporan ke itu. Udah bilang belum sama kamu gini. Ternyata sudah. Dan tameng saya kan Babe. Jadi udah gitu aman-aman aja. Nggak apa-apa. Mohon maaf teteh. Itu begitu kalau masalah tato gitu. Meskipun kayak kakaknya Babe atau kakaknya Mama ketemu terus lihat kayak agak gimana gitu, cuman ya udah cuek aja sekarang. Yang waktu pertama digambar tuh kayak kan pakai jaket gitu loh, keluar rumah pakai jaket. Sekarang kayak bodo amat udah gitu. Oke, Jadian gitu. Terus artinya kan sok bakar aja dulu rokoknya. Mohon maaf saya sedikit benerin kabel. Oke, aman. Go. Slagnya deketin dulu ya. Nah, oke. Nah, artinya kan mungkin dari beberapa keluarga lo masih ada yang kayak ngelihatnya yang kayak sini segitu kan. Nah, cara lo ngelawan stigma buruk tentang tato itu di keluarga gimana? Ya itu tadi Pak, sebenarnya sekarang lagi memperkurang untuk berada di rumah. Oke. Bukan karena tato ya. Cuman mungkin buat nyampe achievement harus jauh dari situ tuh biar pikirannya tetap fokus. Jadi gimana caranya membalas cemoohannya sama nih gue udah jadi ini sekarang, gue udah dapet ini sekarang gitu loh. Benar banget. Ya, jadi dilariinnya ke hal-hal positif dan
kalau di rumah terus tuh kayak apa ya, mikirinnya pasti ke situ sih. Ini gimana ya, keluarga gimana ya, dan lain-lain. Jadi sekarang lagi bukan menjauh ya, cuman lagi ada misi yang harus dikerjakan untuk membayar itu. Iya benar-benar. Tapi lagian sebenarnya kalau ngomongin achievement sendiri sih, untuk saat ini sebenarnya udah bisa nge-counter sih. Sebenarnya cuman kan ya Tahu sendiri lah ya. Kadang-kadang ya bibir-bibir tetangga ya, juga kadang-kadang ya. Bibir-bibir tukang sayur yang kencangnya sama kencangnya kayak Bluetooth dan AirDrop ya. Alright. Tiba-tiba nyampe aja ya Pak ya. Ya lebih ke situ sekarang, jadi lebih kayak fokus ke apa yang dikerjain sekarang, dan itu buat counter kalau entarnya dia mungkin belum lah ya udah ada gitu. Dan nextnya nih kalau misalnya lo nambah tato, kira-kira udah kepikiran belum konsep yang pengen lo gambar di badan? Pengen gambar siluet ini sih, foto keluarga. Sudah foto keluarga? Oh, I see. Yang kayak foto keluarga yang frame gitu yang mukanya nggak digambar gitu, kayak cuman outline-nya gitu ya? Pengennya kayak gitu. Oh, cakep sih. Sabi itu. Nanti bisa kita obrolin. Boleh. Agilang punten. Oke, ngobrolin tatonya udah kelar. Sekarang ngobrolin 510 lagi ya, balik lagi. Boleh. Si 510 sendiri, buat waktu terdekat nanti kalian ada manggung-manggung lagi di mana? Mungkin waktu terdekat tuh bulan depan sih, baru awal bulan depan tuh kita mampir ke Jogja. Ke Jogja? Dan insya Allah bulan depan tuh ada 6 titik ke Jawa, tur lagi. Tur lagi ke Jawa? Ya, tur lagi ke Jawa. Bareng satu Oktober band ya berarti Jakarta. ya? Oktober? Ya, bareng satu band dari Jakarta. Siapa tuh? Keluarnya itu. Siapa cari saja sendiri. Oke. Buat albumnya nanti tahun ini? Pengennya tahun ini. Ya, kayak udah tuker-tukeran, lempar-lemparan materi pre-pro sih sama si Winaldi di Jawa juga kan. Si Winaldi lagi balik. Winaldi lagi balik ke Mojokerto, dan meskipun jauhan ya tetap bisa saling Google Drive materi sih, aman-aman. Google Drive materi apa nih? Materi band. Materi album ya, lagu. Bukan Google Drive. Itu yang dari Telegram ya. Begitu Pak, sekarang lagi ya difokusinnya ke album dulu aja. Ya ngejar ijazah sih sebagai band ya, album. Iya. Gitu. Dan harapan lo di 510 nih, apakah lo pengennya ini bertahan sampai selamanya, apa ini cuman project yang ini doang yang udahlah? Ya harapannya adalah ya itu tadi Pak, sampai tua asik ya ngeband gitu. Wah, seru sih. Pengennya gitu sampai nggak mampu aja, sampai nggak mampu ngeband lagi. Intinya gitu. Selagi otak dan badan masih sanggup, gas. Pengennya gitu. Oke, gila sih. Berarti emang setengah dari jiwa lo dari 510 ya? Iya, ada di 510, ada di musik sih. Karena dari dulu juga udah sempet kayak bentrok sama kakak kan, yang notabene adalah pihak yang akademis banget gitu. Jadi udah sempet kayak kerjalah, kuliah lah, inilah segala macam lah, dan Indian kayak udah bisa kantor itu buat si kakak gitu. Jadinya itu dituntut parah Pak, zaman yang kayak cewek dan cewek, mamah dan kakak, si A tuh harus gini, dan saya sama babe nggak bisa gitu. Kalau si A nggak bisa kerja, dia mesti jiwanya di musik gini gitu, sampai nangis lah zaman itu, kayak perang aja gimana. Dan Indian sekarang jadi kayak gini, kayaknya kalau putus tengah jalan nggak menghargain apa yang udah dilaluin deh. Jadi kayaknya gas aja deh sampai kapanpun, selagi mampu gas aja. Oke, sebelum kita masuk segmen terakhir, jadi FYI, hari ini Pras datang sama pacarnya, kita mau nanya sedikit nih. Lo tuh tipikal orang yang bucin atau enggak? Pacarnya Pras, dia tipikal yang bucin atau enggak? Enggak bucin, cuek, parah lo. Ngadi-ngadi tiap hari bangun dia juga. Gak juga sih, kayak kebetulan besok ulang tahun gue. Oh, besok ulang tahun? Happy birthday. Siapa sih namanya? Aisyah. Happy birthday. Ini apa hari? Sebelum kita tutup, kita ke rapid question dulu kali ya. Boleh. Oke. Aduh. Oke. Ready. Ini, are you ready? Ready. Lining atau shading?
Shading. Oke. Hapus tato tapi direstuin atau mending putus? Duh, anjir. Ini jawabannya kalau dijawab bucin kelihatan. Diulang ya pertanyaannya ya. Hapus tato tapi direstuin atau putus? Putus. Sementara. dengar, hei, pacarnya hei, putus katanya. Bangsat sekali dia. Ya karena kan pain dan meaningnya tato tuh, alasannya itu karena udah digambar sesuai dengan artinya. Terus kalau untuk dihapus, berarti nggak menghargain apa yang digambar. Gitu. Oke, pertanyaan ketiga. Let's go. Lebih mementingkan pasangan atau 510? 510, maaf sayang. Udah tahu dijawab. Yang sabar ya. Oke, sebelum kita tutup, apa di sini ada yang punya pertanyaan? Hei, penonton bayaran, bergunalah kalian, hei. Ada yang mau nanya? Hei, ada yang mau nanya? Hei, yang berkerudung. Yang berkerudung. Oke, mending kita sudahi saja ya. Kita lanjut minum-minum sekalian mau digambar kan? Aduh. Oh, apa di studio aja gambarnya? Studio deh. Oke, sekalian gampang. room tour studio barunya Hufflepuff. Oh, ini. Jadi ketahuan dong studio kita baru ya. Harus dong. Appointment, let's go. Oke, buat teman-teman harus banget cek ke studio kita atau cek Instagram kita, ada di deskripsi. Atau buat teman-teman yang ingin kepo sama Pras, nanti ada Instagramnya, link Instagram, link link band, link yang aneh-aneh. Link bandnya di deskripsi. Deskripsi. Yap. Dan segitu dulu aja, Pras. Ya, Thank you banget buat terima kasih buat Hufflepuff Inc. Oke, terima kasih Pras. Kemarin yang menjadi tempat kece badai. Thank you banget Nenek. Terus buat teman-teman dari Instant Familia, dari Black Scratch Tattoo juga. Yap, bener banget. Jangan berhenti berkarya karena tato itu tidak buruk. Tato itu nggak jadi. Kalau diomongin bahaya. Aduh, jangan Pak, rem Pak. Especially buat Ibu Manajer, Ibu Yesa, terima kasih banyak ya. Nanti kamu ada bonus lah tato dari kita. Segitu dulu aja, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Gue dan Nomadan dari Hufflepuff Inc. bersama Pras Goldinantara dari 510. Kita sign out. Bye.